Ini kita akan membahas tentang vektor ya. Apa itu vektor? Vektor adalah besaran yang mempunyai arah. Jadi besaran itu ada dua jenis. Ada skalar kalau dia cuma punya nilainya aja, besarnya aja. Contoh misalkan temperatur ya. Temperaturnya berapa di Bandung? 20 derajat Celcius. Sudah cukup nilainya aja, cukup besarannya aja ya. Nggak ada arahnya. Tapi ada juga besaran yang punya arah, contohnya kecepatan. Kecepatan mobil itu 60 km per jam ke utara, ya. Tapi kecepatan mobil saya 60 km per jam ke timur, itu beda, ya, karena arahnya berbeda. Jadi vektor adalah besaran yang punya arah, ya. Nah, bagaimana menyatakan suatu vektor? Notasi vektor itu dinyatakan dengan huruf tebal, ya. Ada huruf yang ditebalkan atau huruf pakai tanda panah di atasnya ya. Biar bisa menunjukkan arah, biasanya komponen A itu dinyatakan dalam X, Y suatu koordinat ya, atau dibuat begini, XI ditambah YJ. I itu adalah satuan pada koordinat pada sumbu X ya, pada arah X, arah horizontal, sedangkan J itu adalah satuan pada arah vertikal ya. Jadi contohnya misalkan kalau saya punya A, vektor A itu 3I plus 4J misalkan ya. Atau bisa juga ditulis begini 3,4. Kemudian saya punya vektor B misalkan 5I min 2J ya. Atau bisa juga ditulis begini 5, min 2 ya. Nih. Jadi vektor itu besar dan arahnya seperti apa? Kita gambar di diagram Kartesius ya. Oke, kita lihat A, 3I plus 4J berarti 3 ke kanan, 4 ke atas. Berarti di sini ya. Nah, ini dia vektor A. Kita bisa lihat besarnya seperti itu, sama dengan panjang ya. Jadi besar vektor A ini berapa? Besar vektor A ini berarti garis miringnya ini ya. Kalau kita mau cari besar, berarti besar itu lambangnya begini. Besar vektor A, nilai vektor A adalah ini seperti Pitagoras ya kan. Alasnya ini 3, ini tingginya 4. Jadi besar vektor A berapa? Akar 3 kuadrat plus 4 kuadrat berarti 5 gitu ya. Nah, kalau vektor B di mana? 5 ke kanan, 2 ke bawah. Tuh 2, 3, 4, 5, 2 ke bawah. Sini pas nih. Ya, ini vektor B. Gitu. Besarnya vektor B juga sama. Kalau mau cari besarnya, berarti akar 5 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ya. Berarti akar 25 ditambah 4. Berarti akar 29 ya. Nah, besarnya tahu, arahnya juga tahu ya. Arah itu biasanya dinyatakan dalam tangan nih, dalam kemiringan ya. Berarti 4/3 gitu ya. Kemiringan A-nya. Itu arahnya kita udah bisa lihat di situ ya. Nah, sekarang gimana caranya menjumlahkan vektor? Ada dua cara, yaitu cara segitiga dan cara jajaran genjang. Kita pakai lagi vektor yang tadi ya. Misalkan A-nya 3I plus 4J, sedangkan B itu adalah 5I min 2J ya. Kita lihat kalau vektor A ditambah vektor B jadinya berapa ya. Karena ini penjumlahan vektor, berarti kita harus tahu panjang vektornya, besar vektornya, sama arahnya kemana ya. Nah, kalau ingin digambar maka ada dua cara, yaitu cara segitiga dan cara jajaran genjang ya. Kita lihat satu-satu. Cara segitiga, gambar dulu vektor A-nya 3I plus 4J. Berarti di sini. Ya, ini vektor A. Kemudian gambar vektor B dimulai dari ujung vektor A. Ya, ujung vektor A di sini, gambar B-nya 5 ke kanan, 2 ke bawah. Tuh 2 3 4 5, 2 ke bawah. Berarti di sini B-nya. Ini B. Oke, panah ya. Nah,
Yang dimaksud jumlahnya yang mana? Resultannya yang mana? Resultannya berarti dari pangkal A sampai ujung B. Jadi dari sini ke sini. Nah, ini resultannya. Gitu ya. Itu cara menjumlahkan vektor dengan cara segitiga. Ada satu lagi cara jajaran genjang ya. Kita gambar vektor A-nya. Ya, 3,4 sini. Ini vektor A. Nah, vektor B digambar dari titik yang sama dengan vektor A. Jadi dari titik 0,0. 5, min 2 ya. Tuh 2, 3, 4, 5. 2-nya ke bawah. Jadi ini vektor B. Tuh. Ya. Lalu mencari resultannya gimana? Ya, buat garis bantu yang sejajar dengan A dan sejajar dengan B ya. Yang sejajar dengan B yang mana? Kan berarti di sini ya. Nah, ini sejajar B nih. Itu ya. Yang sejajar A berarti yang ini. Maka resultannya yang mana? Resultannya dari pangkal sampai ke titik temu kedua garis bantu tadi. Ya, hasilnya sama? Ya, hasilnya harus sama. Ya, tapi yang satu cara segitiga, yang satu cara jajaran genjang, ya. Oke, nah, kalau pengurangan vektor gimana? Ya, A tadi 3i plus 4j, B itu berarti 5i min 2j. Pengurangan vektor. Pengurangan vektor ya, itu sama aja dengan penjumlahan sama vektor B yang arahnya berlawanan gitu. Ya. Jadi itu yang dimaksud dengan pengurangan dalam vektor. Sama aja dengan penjumlahan tapi bukan B, tapi dengan min B ya. Kalau B itu 5i plus 2j, min B berarti berapa? Ya, dikali minus berarti min 5i plus 2j. Gitu ya. Jadi kita akan gambar sekarang A-nya 3i plus 4j. Di sini tadi A. Nah, ini A. Kemudian kita gambar min B ya. Min B berarti min 5i. Wah, ini nggak cukup ya. Kita tambah aja ke sini. Oke. Ini kita ambil garisnya di sini aja ya. Sumbu Y-nya di sini. Oke, ini sumbu Y gitu ya. Kita mulai A-nya 3i plus 4j, berarti di sini. Nah, ini vektor A. Vektor B min 5i plus 2j. Jadi kalau kita pakai cara segitiga, dari ujung A ya, kita geser 5 ke kiri, 2 ke atas. Tuh 2, 3, 4, 5, 2 ke atas. Ini dia. Vektor min B. Gitu ya. Nah, ini min B. Gitu. Maka A min B ya biasa ya, dari pangkal A sampai ke ujung B. Nah, ini dia resultannya A min B. Ya. Pakai cara jajaran genjang sama ya, kita mulai sumbu Y-nya di sini aja. Oke. Ini sumbu Y ya. Ya, kita mulai dari A. A itu 3i plus 4j. Ini A. Ya, min B min 5i plus 2j. Mulainya dari titik yang sama kalau cara jajaran genjang ya. Min 5 itu 2, 3, 4, 5 plus 2A ke sana. Oke. Nah, caranya gimana? Cari resultannya ya. Buat garis yang sejajar dengan dua-duanya ya. Sorry, ini A. Ini A ya. Nah, ini min B. Gitu. Bikin garis yang sejajar dengan min B ya. 5, 4, 5, 2 ke atas. Ini yang sejajar ya. Yang sejajar dengan A
3 ke kanan, 4 ke atas ini. Nah, ini sejajar dengan ini sejajar dengan ini ya. Maka hasilnya resultannya dari pangkal sampai ke titik temu ini. Gitu. Sama ya? Oke, sama aja ya. Ini adalah A min B. Itu dia pengurangan vektor. Pengurangan vektor pada dasarnya adalah penjumlahan dengan B-nya itu arahnya berlawanan gitu ya. Nah, kalau perkalian vektor ya, jenis perkalian vektor itu ada 3. Pertama, perkalian skalar dengan vektor ya. Hasilnya adalah vektor dengan besar yang dikalikan. Contoh gini. Misalkan kita tadi punya vektor A 3i plus 4j ya. Kalau vektor A ini dikalikan dengan angka 3, maka vektornya jadi berapa? Ya ini tinggal dikali 3 dikalikan ini 3i plus 4j ya. Maka ini masing-masing dikali 3, jadi hasilnya vektor 9i ditambah 12j gitu ya. Kemudian perkalian dot atau perkalian titik. Oke, misalkan ini ada vektor A tadi 3i plus 4j sama vektor B misalkan ya tadi 5i min 2j ya. Nah, perkalian dot A dot B itu sama dengan besarnya A dikali besarnya B dikali cos theta. Ya, theta ini adalah sudut antara A dengan B ya. Kalau perkalian dot ini seperti ini nih. Ya, A dot B itu adalah 3i plus 4j ya dikali 5i min 2j ya. Ini kalau 3i ketemu 5i berarti hasilnya 15. I kali i itu jadi 1 ya. Tapi kalau i ketemu j itu berarti jadi 0 habis ya. J ketemu I juga sama 0. Tapi ketika J ketemu J itu hasilnya 1. Berarti ini min 8. Maka ini hasilnya 7 ya. A dot B itu hasilnya 7. Suatu skalar ya. Dan ini kita bisa tahu cos theta berapa dengan pakai rumus yang ini. Ya. A dot B itu sama dengan besar A dikali besar B kali cos theta ya. Besar A tadi gimana? Kalau mau cari besarnya A pakai Pitagoras ya. Akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat berarti 5. Kalau mau cari besar B ya ini berarti 5 kuadrat ditambah min 2 kuadrat berarti akar 29 gitu ya. Maka kita bisa masukin rumus ini nih. A kali B itu 7 ya, sama dengan besar A 5 kali akar 29 cos theta. Maka cos thetanya bisa dicari ya. Cos theta sama dengan 7 per 5 akar 29 lah, kurang lebih begitu ya. Nah, kalau perkalian silang ya, A kali B ini hasilnya adalah A besar A kali besar B sin theta ya. Nanti perkalian cross ini akan dipelajari lagi di kelas-kelas selanjutnya ya. Di kelas 10 belum rasanya ya. Cuma kalau perkalian vektor itu hasilnya adalah sebuah vektor yang tegak lurus bidang yang dibentuk oleh A dan B ya. Kelas 10 belum masuk ke sini. Kalau di perkalian silang itu ketika kayak tadi nih ya, I ketemu I justru dia jadi 0. Misalkan ini 3i plus 4j cross 5i min 2j ya. Nah, ketika I ketemu I dia malah 0 ya. Ketika 3i dikalikan min 2j, I kali j itu hasilnya K ya. Jadi ini min 6K ya. Kemudian 4 kali 5 J kali I. Kalau tadi I kali J itu hasilnya K. Ngomong-ngomong K itu adalah satuan di garis vertikal di sumbu Z ya, bukan garis vertikal karena ini mainannya 3 dimensi gitu ya. K itu jadi sumbunya itu ada
ada X, ada Y, ada kesini juga sumbu Z ya. Satuan di sumbu Z itu adalah K gitu ya. J kali I ini karena kebalik jadi min 20K ya. J kali J 0 lagi, maka ini hasilnya min 26K tuh ya. Vektor yang dihasilkan adalah ke arah K di sini. Tuh, berarti ke sana tuh min 26K. Tegak lurus ke X sama Y ya. Dan A cross B ini sama dengan besaran A kali besaran B dikalikan sin theta ya. Nah, kita lihat contoh soalnya nih. Vektor A 2i plus 3j, vektor B 4i min 5j. Hitung A plus B ya. A plus B berarti 2i plus 3j ditambah 4i min 5j ya. Langsung masuk nih, 2 tambah 4 berarti 6i, 3j dikurangi 5j berarti min 2j ya. A min B ya 2i plus 3j dikurangi aja 4i min 5j ya. Berarti 2 min 4 min 2i, 3 plus 5 plus 8j ya. Oke, soal 2. Jika besar A 5, besar B 3, sudut antara AB 60 derajat, hitunglah A dot B ya. A dot B itu adalah besaran A dikali besaran B kali cos ya. Cos 60 ya. Berarti ini 5 kali 3 cos 60 setengah ya. Berarti 7,5 gitu ya. Itu tentang vektor. Nanti kita ketemu lagi di latihan soal ya.